setan itu mencobai Tuhan Yesus pakai apa? Pakai firman. Bapak Ibu pernah baca pencobaan setan terhadap Tuhan Yesus? Dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan begini. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, maka ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara Bapa di surga. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus dicobai iblis. Iblis mencobai Yesus dengan ayat-ayat kitab suci. Ketika itu Tuhan Yesus mulai lapar. Dicobai dengan kitab suci. Coba kita lihat pencobaannya. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sebenarnya bisa nggak Tuhan mengubah batu jadi roti? Bisa. Tapi apa kata Tuhan di ayat berikutnya? Di ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Apa maksudnya ada tertulis? Ketika zamannya Tuhan Yesus sudah ada Alkitab belum? Perjanjian lama sudah ada belum? Sudah. Jadi kalau Alkitab bilang ada tertulis atau kitab suci, itu maksudnya perjanjian lama. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini sebenarnya Tuhan ambil dari mana? Dari Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan Yesus ngambil ayat ini. Bayangkan kalau seseorang tidak mengerti firman sama sekali. Nggak mau baca Alkitab. Si setan ngomong pakai ayat. Lalu dia bingung. Itu ayat juga tuh. Amin, malah diaminin. Waduh, gawat. Gawat. Itu ayat bukan yang di... Setan pun pakai ayat loh. Jangan sampai setan ngomong terus amin. Jangan sampai orang ngomong sembarangan diaminkan. Waduh, mengerikan loh dunia ini. Ada orang yang suka menyampaikan nubuat di mimbar. Lalu nubuatnya gak terjadi. Artinya dia bohong. Sederhana kan? Lain kali jangan diaminkan. Bernubuat tapi sering-sering tapi gak pernah cocok. Nggak pernah cocok. Jangan diaminkan lain kali. Bapak Ibu mesti pintar. Bukan pintar ilmu apa, bukan. Pintar mengerti kehendak Tuhan. Pintar membaca firman dengan benar. Sebab mindset kita ditentukan oleh itu. Kalau enggak, waduh. Oke, jadi Tuhan Yesus selalu menjawab sebab ada tertulis. Ya. Nanti di rumah dibaca ya, karena kalau dibaca satu persatu waktunya nggak cukup. Jadi begini, iblis, ini Tuhan Yesus. Di Matius 4 ayat 3, iblis mencobai Tuhan Yesus supaya mengubah batu menjadi roti. Di ayat 4-nya Tuhan Yesus menjawab. Sebenarnya jawaban itu diambil dari Ulangan 8 ayat 3. Lalu iblis mulai lagi dengan ayat 5-nya. 5 sampai 6. Nah, ini dia. Ayat 5 sampai 6, iblis ngambil dari kitab Mazmur. Waduh. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Dari Mazmur. Coba kita baca. Matiusnya aja.
Matius 4 ayat 5 sampai 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Di bubungan itu di puncaknya maksudnya. Ya. Ayat 6-nya. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Gila nggak si iblis ini? Tuhan Yesus kan ngomong sebab ada tertulis. Gantian dia ngomong. Kalau gitu jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis. Waduh. Wah, balas-balasan. Sebab ada tertulis. Ambilnya dari Mazmur loh. Nanti di rumah dibaca deh. Dari Mazmur. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu diambil dari Mazmur itu. Si iblis pakai kitab Mazmur untuk menyerang Tuhan Yesus. Kitab Mazmur itu ditulis sebelum zaman Tuhan Yesus bukan? Tapi ketika iblis memakai ayat ini, sekaligus si iblis membocorkan rahasianya. Yang dimaksud oleh kitab Mazmur, Tuhan Yesus. Kan tadi jelas tuh, mengenai engkau. Kan jelas, nangkap gak maksudnya? Jadi yang dimaksud kitab Mazmur itu, Tuhan Yesus mengenai engkau. Si iblis salah gak mengutip ayatnya? Enggak kan? Apa adanya kan? Enggak mengubah konteks loh. Hari ini banyak orang konteksnya pun dirubah. Iblis saja enggak rubah konteks. Heran ya. Iblis saja enggak ngerubah konteks. Manusia hari ini dirubah-rubah konteksnya. Kok akan diberkati di bumi. Di surga. Orang lagi ngetop doa Yabes. Waduh. Ada doanya Tuhan Yesus, pilihnya doa Yabes. Pasti eisegesis. Karena kalimatnya enak didengar. Ya kan? Kalau doanya Tuhan Yesus kan, ya kayak orang gak beriman gitu. Kalau bisa cawan ini berlalu, biar kehendakmu yang jadi. Kan kayaknya gak mantep gitu kan. Kalau yang itu kan, aku klaim. Waduh, imannya hebat. Salah. Iman yang hebat itu justru yang seperti Tuhan Yesus. Ada amin gak ini? Orang mengaku Kristen tapi bukan Tuhan Yesus yang diutamakan. Iya bes. Banyak loh. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus itu puncaknya. Orang belajarnya dari perjanjian lama ya. Di perjanjian lama semua nabi ngomongnya gini, Allah berfirman. Di perjanjian baru Tuhan Yesus langsung ngomong, aku mengatakannya kepadamu. Kok orang gak mau belajar perjanjian baru? Perjanjian lama dikorek-korek, dicari ayat yang enak didengar. Bapak Ibu hidup cuma sekali. Nanti yang dengar ini dimanapun di YouTube, bukan maksud kita mau nyala-nyalain. Sering kali gitu loh, kita ditegur orang, mau nyalain lagi. Enggak. Kalau kebenaran itu disampaikan, yang salah kelihatan. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau selama ini salah, siapapun kita juga buat salah dulu. Ya bertobatlah, kan gampang. Bukan malah ngotot, awas ya nyinggung saya. Loh kok nyinggung? Kau lawan Alkitab silakan. Binasa kau. Lawan Tuhan. Udah deh bertobat semuanya. Biar kita aktivis, biar kita pendeta sekalipun. Jangan lawan Tuhan. Ya. Pencobaan ini belum berakhir bukan? Ketika iblis berkata sebab ada tertulis, maka dijawab lagi di ayat berikutnya oleh Tuhan Yesus. Diambil dari Ulangan 6 ayat 16. Nanti di rumah aja bacanya ya. Jadi jawab-jawaban firman. Sebab ada tertulis. Iblis hafal gak? Masa iblis waktu mencobai Tuhan Yesus, sebentar ya. Enggak, dia dias gitu kan. Tuhan Yesus hafal gak? Hafal. Jadi kalau kita nggak tahu firman, iblis ngomong sebab ada tertulis. Waduh.
Waduh, Alkitab mana ya Alkitab? Udah gitu kelamaan nyari, amin aja deh. Lu malah diaminin. Waduh, parah ini. Parah. Ya. Ini jawab-jawaban pakai firman loh. Nanti di rumah aja dibacanya. Iya ya. Itu waduh. Ayat 8 sampai 9. Iblis berkata, menyembah iblis, kalau kau sembah aku, ku berikan kerajaan dunia. Suruh menyembah. Dijawab oleh Tuhan Yesus di ayat 10-nya. Ulangan 6 ayat 13. Pakai ulangan terus. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Pakai ulangan. Barulah di ayat 11-nya iblis minggat. Pergi dia. Tapi ingat, mencari kesempatan atau waktu yang baik. Memangnya iblis selesai sampai di situ? Sekarang pun kita diperingatkan bukan dengan ayat tadi? Berhati-hati, berjaga-jaga. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jangan dipotong seperti singa, bukan. Seperti singa yang mengaum-ngaum mengeliling. Hati-hati maksudnya. Hati-hati. Ayat Alkitab bisa disampaikan secara salah di mana-mana. Bisa. Di gereja bisa salah nggak? Bisa.